Halo, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi, saya Indra Maulana. Kali ini dalam live event Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa langsung dari Nusa Dua Bali. Dan seperti kita ketahui memang pada hari ini merupakan hari kedua dalam pelaksanaan Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa tentu saja. Setelah kita cermati tadi malam atau tepatnya dini hari tadi, memang nama Mohaimin Iskandar atau Caimin terpilih lagi secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PKB untuk periode 2024-2029 alias 5 tahun ke depan. Dan yang paling menarik dari hasil muktamar pada kali ini, muktamar ke-6 PKB kali ini adalah terpilihnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB untuk periode 5 tahun ke depan. Ini nanti kita akan kaji atau kita akan bahas dinamika politik seperti apa ketika Wapres terpilih menjadi Dewan Syuro PKB. Sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu di ruang sidang tempat berlangsungnya Muktamar PKB ke-6 di tahun 2024 ini. Mars Partai Kebangkitan Bangsa.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, langsung dari Bali Nusa Dua Convention Center tempat berlangsungnya Muktamar PKB ke-6 ya. Dan saya sudah bersama dengan dua analis politik, ada Hendri Satrio dan Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, Assalamualaikum. Salam, Bung Indra. Bang Hendri, oke. Kalau kita lihat dinamikanya dari sejak kemarin ya, saya mungkin Pak Nyarwi dulu dan ke Bung Hendri nanti. Yang paling menarik ketika ketika Muktamar ini belum dilaksanakan, narasi-narasi yang banyak disampaikan oleh Caimin ya waktu itu menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang ingin memecah belah PKB dan bahkan memecah belah PKB dan PBNU. Kemudian yang diuntungkan ini pihak ketiga, itu kurang lebih. Tapi kalau kita lihat auranya sepanjang hari kemarin dalam Muktamar ini kan menarik sekali. Konsolidatif, terkesan semakin ada yang mengganggu semakin konsolidatif nih. Dan kalau kita lihat juga dari pandangan umum LPJ, laporan pertanggungjawaban, 38 DPW yang mewakili seluruh DPC PKB menerima dan meminta untuk maju lagi Caimin, aklamasi dan akhirnya terpilih lagi. Bagaimana Mas Nyarwi ngelihat ini? Ya, yang pertama saya lihat begini ya, kalau di NU dan di PKB itu ada berbagai kontroversi, ini bukan barang baru juga. Artinya itu demokrasi internal itu salah satu karakter yang saya kira menonjol ya di NU maupun di PKB. Jadi kontroversi, kritik sesama satu sama lain gitu ya, itu pasti muncul gitu ya. Itu satu dulu Bung Indra. Nah, yang poin yang kedua adalah dalam konteks politik ya, partai politik. Nah, PKB ini juga selalu dari dulu ya, sebenarnya juga dihantui berbagai sirkulasi kontestasi yang seperti ini, para tokoh gitu ya. Dulu masih ingat ya, kalau bicara kepada soal Caimin atau Gus Muhaimin ini, itu kan dulu juga dalam Muktamar 2005 gitu kan juga waktu itu transisi ya dari Gus Dur ke Gus Muhaimin kan gitu, dan di situ juga banyak kontroversi gitu. Nah, tapi terus ini kan berlanjut. Di era itu kita masih ingat ya, PKB itu pemilu pertama itu kan suaranya besar sekali ya, 13%, kursinya besar juga ya. Terus dan itu mengalami sedikit penurunan. 2005, pasca 2005 bayangkan 2009 itu tinggal sedikit, kalau nggak salah 28 kursi. Nah, itu fase kepemimpinan awal Gus Muhaimin kan gitu. Tapi kalau kita lihat selama dalam proses kepemimpinan Gus Muhaimin ini kan terus mengalami peningkatan. Yang terakhir ini naik 10 kursi. Ya, artinya saya kira gitu ya, para tokoh-tokoh juga yang saat ini ya di level provinsi dan juga level DPC itu menurut saya ya ada semacam pengakuan. Tadi kan Bung Indra cerita ya, LPJ diterima dan senang. Ada pengakuan keberhasilan dalam memimpin organisasi ya, Gus Muhaimin ini sebagai ketua umum PKB. Nah, justru adanya kontroversi, kritik dan seterusnya, saya kira itu justru akan memperkuat proses terjadinya rekonsolidasi, bukannya konsolidasi, rekonsolidasi ulang sumber daya yang secara kultural, secara politik itu ada dalam jejaring PKB. Contoh saja, kita kan juga sebelum Pramuktamar ini gitu, itu belum ada kebayangan ya siapa sih ketua Dewan Suro. Tiba-tiba semalam kan kemudian muncul ya, ketua Dewan Suro adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang itu sebenarnya adalah tokoh penting ya ketika PKB didirikan, menjadi salah satu ketua tim 5, beliau itu. Jadi itu contoh saja situasi-situasi yang kemudian mendorong, kalau bahasa anak sekarang vibe-nya itu saya lihat meningkat. Justru ya. Ini makin menumbuhkan, mengkonsolidasikan gitu sumber daya yang dimiliki PKB. Justru kalau ada gangguan-gangguan dari luar itu salah, itu yang ganggu ini makin rekonsolidasi lagi begitu ya, kurang lebih. Ya, itu proses alamiah sebenarnya menurut saya ya. Tetapi kan kemudian terjadi proses seleksi alam. Saya contohkan dugaan saya ya, itu proses akan terus berlangsung seperti itu. Tetapi balik lagi dalam berpolitik dan organisasi semua kan ada rule of the game-nya ya. Ada regulasinya, ada ininya. Nah, apa yang dilakukan proses politik yang dilakukan Gus Muhaimin, saya kira sudah pada tahapan melampaui itu ya. Dan di sini menurut saya juga gini, Gus Muhaimin ini kan kalau dikatakan di PKB ini bukan sekedar pemimpin juga, tapi sudah banyak tokoh-tokoh yang diciptakan sebagai pemimpin. Nah kan gitu, ini menjadi sumber daya sendiri gitu loh. Sementara generasi selevel Gus Muhaimin gitu,
kalau dulu pernah diaktif di PKB sudah banyak juga ke partai-partai lain. Nah ini kan juga saya kira Baik. menjadi salah satu modal besar itu menjadikan Gus Muhaimin ini sosok Oke. sentral dalam pemilihan PKB di situ. Baik, kalau Bang Hendri sendiri melihat seperti apa dengan adanya Ketua Dewan Syuro ini, karena elemen paling menarik justru sebenarnya Ketua Dewan Syuronya Kiai Ma'ruf ini. Ya. Padahal kalau sebelum-sebelumnya kan kita lihat Kiai Ma'ruf tuh ditemui juga tokoh-tokoh NU untuk mendamaikan tanda kutip itu antara PBNU dan PKB. Ini sekarang malah masuk sebagai Ketua Dewan Syuro. Gimana ngelihatnya? Ya, ini lagi-lagi ya, saya harus mengakui bahwa dan menilai serta memuji lah. Caimin itu dalam memimpin PKB memang banyak akalnya dan strateginya luar biasa. Dari hanya 28 kursi kemudian meningkat 58, 68. Semalam atau dini hari pada saat pandangan umum para ketua-ketua provinsi itu banyak sekali peningkatannya di level kursi DPRD daerah Oh iya, gitu. betul. Jadi menurut saya pada saat ada yang ingin mengganggu PKB, ini mengganggunya timingnya salah. Salah PKB-nya timing. lagi kuat-kuatnya dan orang lagi cinta-cintanya ke Caimin. Muhaimin Iskandar. Bahkan kemarin tidak ada satupun yang tidak menyebut nama Muhaimin Iskandar sebagai salah satu kunci faktor keberhasilan mereka Ya. menambah kursi. Karena bahkan beberapa ya ada di Sumatera Barat mengirimkan wakil ke DPR, NTT naiknya besar sekali. Ada salah satu provinsi di Sulawesi yang berhasil mengirim kader PKB ke DPR. Jadi mereka lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya. Kemudian ada usaha untuk Mengganggu. menggoyang dan mengganggu. Jadi makin kuat konsolidasinya. Dan lagi-lagi Caimin punya punchline yang luar biasa. Dia pilih Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Dewan Syuro Syuro. yang makin memperkuat itu. Artinya kalau memang ada gangguan-gangguan, kita sebut saya lah dari PBNU misalnya, ya justru akhirnya berbalik mereka yang terganggu sekarang. Karena Ma'ruf Aminnya masuk ke PKB, Iya. para kiai kemarin banyak sekali di PKB. Iya. Terus mau gimana nantinya? Jadi akhirnya menurut saya yang akan akhirnya terjadi revisi itu jangan-jangan ya kepengurusan PBNU. Di PBNU-nya Gara-gara justru. ini gitu. Karena pada saat Anda tidak terlalu kuat, kemudian melawan yang sangat kuat, maka kekuatan yang tidak terlalu kuat ini juga akan terganggu, akan semakin menipis, semakin berkurang. Sekarang diakui oleh Nahdien bahwa kalau mereka mau berkarir politik, Ya. tempatnya di PKB, Iya. bukan di PBNU. PBNU kan itu top ormas. of mind pasti ya, top of mind Top of Nahdien mind-nya ketika mau Nahdien berkarir di sana. politik. Apalagi kondisi saat ini. Kalau mereka mau berkarir politik ya ke PKB. Kalau mau ngurus tambang PBNU, gitu kan. Jadi berubah-berubah terus. Tapi saat ini dengan hadirnya Kiai Ma'ruf Amin di PKB, ini nggak bisa dibilang main-main. Dan keberhasilan Caimin, kalau memang ini dianggap sebagai partai yang berbasis Islam, dia partai berbasis Islam terbesar saat ini di Indonesia. Dan peringkatnya nggak pernah lewat dari 5 besar, bahkan Betul, yang betul. sekarang ini 4 besar. Ketambahan 10 kursi, 68 kursi itu luar biasa, bukan Ya. main-main. Ya, Mas Nyarwi, kalau kita lihat juga soal nama Kiai Ma'ruf menjadi Ketua Dewan Syuro. Ini kan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya ya dinamika atau polemik antara PBNU dan PKB itu kan lebih kepada PBNU itu menyebutkan bahwa ingin mengembalikan supremasi Kiai dalam hal ini kewenangan Dewan Syuro itu kuat, ikut menentukan pimpinan-pimpinan di berbagai level dalam partai PKB ini gitu kan. Nah sekarang dijawab oleh Caimin Betul. atau dengan Iya. oke Dewan Syuronya Kiai Haji Iya. Ma'ruf Amin. Iya, betul. Diperkuat boleh gitu. Ya betul itu Bung Indra. Ini menandakan juga Caimin itu sosok yang akomodatif. Artinya gini, memang kan dikritik ya salah satunya. Selama kepemimpinan yang beberapa periode kemarin itu kesannya peran Kiai itu kok kurang maksimal, kira-kira Iya, iya. gitu. Tapi harus Itu yang menjadi keberatan Betul. PBNU kan. Tapi itu juga harus dimaklumi kenapa? PKB itu juga bukan hanya partai yang ideologis ya, partai Betul. yang pengkaderan yang ideologis tidak hanya itu. PKB berjuang menjadi partai elektoralis juga loh. Dari 28 kan harus naik kelas. Sekarang sampai 68 bayangkan. Artinya apa? Kadang-kala dalam proses itu membutuhkan strategi keorganisasian yang harus lebih fleksibel kan gitu. Nah tapi sekarang udah dijawab balik. Bagaimana posisi Dewan Syuro dan seterusnya itu juga peran Kiai harus dapat tempat lebih. Oke. Dan itu jawabannya ada sekarang. Salah satunya adalah kita bisa lihat Ketua Dewan Syuro PKB, Iya. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bukan hanya beliau itu ketua tim 5 dalam proses sejarah pendirian PKB gitu. Saat ini beliau bahkan juga wakil presiden kan gitu. Artinya sebagai politisi paripurna. Harus diingat juga loh ya. Oke, iya, Ah, iya. Kiai Ma'ruf Amin kan juga sebelumnya Raisam PBNU juga Betul, kan gitu. iya. Artinya apa?
PKB ini benar-benar ditata ulang gitu loh. Dalam Jadi intinya proses apa yang ini saya diminta lihat, PBNU gitu. itu sudah terjawab sekarang. Cuman masalahnya puas apa enggak PBNU-nya kan gitu ya. PBNU sekarang mungkin gitu ya. Kemarin mungkin dibahas tuh sama Kiai Ma'ruf pada Oke. saat pidato Pak Wapres mengatakan bahwa saat ini tuh ada politik kiai dan kiai Kiai politik. politik, ya. Kalau kiai politik ya ini kiai-kiai yang berpolitik. Ngurusin politik aja. Ya, sementara Politik kiai. PKB ini adalah politik kiai. Jadi politik yang ngikuti kiai-kiai Ya, gitu. ya. Jadi apa-apa ya urusannya yang ngikuti nasihat kiai. Itu menarik sebetulnya apa yang disampaikan Pak Kalau Wapres kata Pak kemarin. Mahfud kan lebih tepatnya harokah siasah kuliah. Ya. Saya masih ingat itu, saya masih ingat. Siasa al-kiaiyah. Al-Kiaiyah. Ya, ya. Harga siasa al-kiaiyah. Jadi Ya, jangan salah jadi gerakan- kuliah tuh, Dok. Oh, iya, iya. Enggak apa salah dikit. Jadi gini Bang Hendri, tapi menariknya kan gini, ketika disebutkan bahwa mengganggu upaya-upaya mengganggu ini kemudian bisa dikatakan bisa gugur gitu. Kita lihat kemarin sebelum muktamar juga ada rencana calon lain yang mau maju, Ya. tapi kemudian batal mundur dengan alasan udahlah itu ngurusin negara aja. Terus kemudian juga muktamar ada tandingan. isu-isu muktamar tandingan Jakarta di awal September. Ya, ya. Oke. Jadi Bang Hendri coba kita tahan untuk kita lihat ke dalam terlebih dahulu. Oke. Ya pelaksananya masih berlangsung ya, ini ada Tari penyambutan ini. ya Oke, ini memang yang salah satu elemen yang ditunjukkan dalam muktamar kali ini itu kan keragaman budaya. Betul. Artinya ini juga semakin mempertegas, itu sesuai dengan narasi yang disampaikan Caimin juga, bahwa PKB ini memang bukan milik satu orang atau satu ormas saja, tapi milik ini. Artinya inklusif lah ya, kurang lebih inklusif seperti itu. Dan kita melihat kemarin Caimin juga dianugerahi gelar tokoh toleransi oleh tokoh lintas agama di Bali ini. Walaupun kemudian di tempat yang berbeda sekitar Bali juga ada yang mau menuntut muktamar dibubarkan. Dan kemudian muncul lagi isu hari ini akan ada, dan itu konversinya tadi malam di kawasan Badung lah ya, Badung Bali ya. Itu menyebutkan akan ada muktamar tandingan di awal September. Nah, artinya gangguan masih ada. Iya. Gimana, Pak? Gangguan memang masih ada, tapi saya menghadiri beberapa acara partai-partai politik ya, dan menurut saya atmosfer yang ada di PKB ini makin erat konsolidasinya, walaupun mereka dikuyo-kuyo di luar justru makin erat di dalam. Nah ini memang menariknya adalah SIM ya, surat izin mengemudi partai politik itu dalam berkontestasi itu ditentukan oleh SK Kepengurusan Kumham. Nah ini yang menurut saya di bawah Menkumham ini berarti di bawah Kumham ini yang menurut saya memang setiap partai itu berhati-hati sekali, apalagi pergantian pergantian Kumham ini sangat aneh menurut saya karena di ujung-ujung kepengurusannya Pak Jokowi. Iya. Nah
pasti PKB sudah punya solusi sendiri dengan mempererat hubungan di dalam. Ya. Kemudian ada Kiai Ma'ruf Amin yang notabene adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya. Itu sangat memperkuat dan memperkecil kemungkinan bahwa bila ada muktamar tandingan itu akan disetujui SK kepengurusannya oleh Kumham. Ya. Kalaupun memang ada yang cari gara-gara dengan itu, maksud saya akhirnya ada politik belah bambu lagi terjadi. Menurut saya PKB tidak mudah untuk digesek-gesek atau dipecah belah. Karena dari semua 38 provinsi yang menyampaikan pandangan umum kemarin, tidak ada satupun yang menyebut nama lain selain Muhaimin Iskandar sebagai calon ketua umum, dan semuanya menginginkan pemilihan aklamasi. Betul. Jadi artinya mereka sangat kuat sekali. Tadi kecil kemungkinannya ada potensi belah bambu tuh masuk di PKB. Indra. Ya, dan memang dini hari tadi saya juga menyaksikan sendiri, artinya suasananya atau vibes-nya itu memang bukan yang normatif, tapi mereka yang menyampaikan dengan happy loh. Ya. Ada satu daerah kalau tidak salah NTB yang menyampaikan bahwa meminta Pak Muhaimin untuk bersedia memimpin lagi dan tidak boleh ditolak. Ya. Ada narasi kata-kata tidak boleh ditolak. Ada lagi yang Sulawesi dengan hormat meminta dan memaksa. Jadi ini memang situasinya tuh konsolidasinya kuat sekali itu, nggak ada nama lain. Tapi kalau tangan kekuasaan memang mau mengganggu, tadi udah dijabarkan Bang Hendri sih kecil kemungkinan. Tapi kalau kekuasaan mau mengganggu, masih mungkin terjadi nggak Pak Nyarwi? Saya kurang yakin ya. Kekuasaan yang mana yang kita maksudkan hari ini? Kan kita ibaratnya punya 2 presiden juga kan, gitu, yang sedang nanti di masa akhir Pak Jokowi. Dan yang ada juga yang terpilih sekarang Pak Prabowo kan gitu. Saya kira pertama begini. Kita lihat ya, tadi Bung Hendri bicara SIM tadi ya. Saya kira PKB udah punya pengalaman ya, udah teruji lah. Ingat nggak dulu kontroversi soal dari Kongres yang kedua, gitu, Muktamar kedua gitu ya. 2005 terus berlanjut dan seterusnya, itu kan juga ada masalah soal gitu ya terkait Kumham. Nah menurut saya apalagi misalnya posisinya sekarang ya makin kuat dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro misalnya. Dan prosesnya juga legitimate loh dalam proses muktamar kan, pemilihannya ya tahapan-tahapannya seperti itu. Nah saya kira kecil, sangat kecil kemungkinan pintunya untuk mengintervensi itu masuknya dari mana gitu loh. Kalau dari aspek legal saya kira cukup lemah ya, sangat lemah malah. Kalau kecuali misalnya ada proses-proses politik yang lain ya, yang kemudian kadangkala juga itu di luar kontrol. Tapi menurut saya relasi Gus Muhaimin ini dengan para elit hari ini ya, baik yang berkuasa ya, artinya itu masih baik-baik saja, tidak pernah ada sesuatu yang terlalu berlebihan gitu. Apalagi dengan Pak Prabowo misalnya ketika terpilih langsung mengucapkan gitu selamat, bahkan kemarin juga silaturahim gitu juga mengundang, sempat mengundang juga walaupun Pak Prabowo berhalangan misalnya. Artinya saya lihat relasinya sangat bagus dan tidak ada alasan. Dan satu lagi Bung Enda, PKB ini aset bangsa, aset namanya Partai Kebangkitan Bangsa gitu ya. Dan PKB ini kontribusinya bisa kita lihat juga dalam berbagai proses demokrasi Indonesia kan gitu. Baik. Itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.